siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan bersemangat walau belajarnya dari rumah aja ya. Saya Nama Puspita Sari dari kelas BIM 20B Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan pengertian physical linguistic. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah linguistik umum yang selalu memancarkan energi semangat kepada seluruh mahasiswanya dan memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi pada kali ini, yakni Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah, ARMH. Oh iya, sebelum saya lanjutkan ke materi, saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya channel YouTube Prof. Hasnah di Hasnah Faizah AR. Nah, jadi apa sih physical linguistic itu? Nah, teman-teman, physical linguistic adalah ilmu yang terdiri dari dua ilmu disiplin, yakni psikologi dan linguistik. Psikologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan, sementara linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang kebahasaan. Nah, dari sini proses akal manusia biasanya menggunakan bahasa, karena bahasa merupakan suatu syarat untuk dapat berpikir. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya ada hubungan erat antara bahasa dengan gejala psikis atau kejiwaan seseorang. Nah, untuk mengkaji dan menganalisis penggunaan bahasa misalnya terjadi proses dari membaca dan menulis penggunaan, tentu saja harus menggunakan gabungan dan kerjasama antara dua ilmu disiplin tersebut, yakni physical linguistic. Yang menjadi objek physical linguistic adalah hubungan terkait antara pengguna struktur bahasa dalam pemakaian bahasa seseorang dengan proses akal atau proses pikiran yang merupakan gejala kejiwaan seseorang. Sedangkan garapan utamanya adalah proses berbahasa yang terjadi pada otak seorang penutur, baik sebagai pembicara maupun sebagai penyimak. Nah, teman-teman, juga dikemukakan beberapa batasan physical linguistic menurut beberapa ahli. Di antaranya, yakni menurut Hagen, dia mengatakan bahwasannya physical linguistic membahas hubungan antara bahasa dengan otak dalam memproses, dalam menghasilkan ujaran, dan dalam akuisisi bahasa. Dan menurut Osgood dan Sebel, dia mengatakan bahwasannya physical linguistic secara langsung berhubungan dengan proses mengkode dan mengerti kode seperti pesan yang disampaikan oleh orang yang berkomunikasi. Selanjutnya, menurut Robert Lado, dia mengatakan bahwa physical linguistic adalah pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik atau studi pengetahuan bahasa, bahasa dalam pemakaian, perubahan bahasa, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan itu yang tidak begitu mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah atau sendiri-sendiri. Kemudian, menurut Emon Beach, dia mengatakan bahwasannya physical linguistic adalah suatu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya pembicara atau pemakai sesuatu bahasa membentuk atau membangun atau mengerti kalimat-kalimat bahasa tersebut. Selanjutnya, menurut Langeker, physical linguistic merupakan telaah akuisisi bahasa dan tingkah laku physical linguistik, terutama mekanisme psikologis yang bertanggung jawab atas kedua aspek itu. Dan selanjutnya, menurut Thibault, dia mengatakan bahwasannya physical linguistik dalam pengertian luas membicarakan hubungan antara pesan-pesan dengan sifat-sifat kemandirian manusia yang menyeleksi dan menafsirkan pesan-pesan. Yang terakhir, menurut Paul, dia mengatakan physical linguistik adalah telaah tentang hubungan antara kebutuhan-kebutuhan kita untuk berekspresi dan berkomunikasi dan benda-benda yang ditawarkan kepada kita melalui bahasa yang kita pelajari sejak kecil dan tahap-tahap selanjutnya. Nah, dari batasan-batasan yang telah saya sebutkan menurut para ahli tadi, dapat dikemukakan bahwa yang pertama, psikolinguistik membahas hubungan bahasa dengan otak. Yang kedua, psikolinguistik berhubungan langsung dengan proses mengkode dan menafsirkan kode. Yang ketiga, psikolinguistik sebagai pendekatan. Yang keempat, psikolinguistik menelaah pengetahuan bahasa, pemakaian bahasa, dan perubahan bahasa. Yang kelima, psikolinguistik membicarakan proses yang terjadi pada pembicara dan pendengar dalam kaitannya dengan bahasa. Dan yang terakhir,
Psikologi menitik beratkan pada pembahasan